kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mencintai-Mu, kami mengasihi-Mu. Kami mencintai-Mu lebih dari apapun juga pagi hari ini. Kau lihat sampai kedalaman batin kami Tuhan. Tidak ada yang lain yang lebih utama daripada Engkau saja. Penuhi ruangan ini dengan sesuatu yang ilahi. Roh hikmat wahyu turun di antara kami. Dalam nama Yesus. Kami mau belajar firman-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Aku mengasihi Engkau Yesus, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu, Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku hanyalah menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau. Aku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Hari ini kita akan belajar kembali kepada firman Tuhan, dan kita mau lihat bahwa hidup kita ini setiap hari akan diperhadapkan dengan banyak pilihan. Tergantung kita mau memilih seperti apa, yang sejalan dengan kehendak Tuhan atau malah sebaliknya yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam setiap hari kita harus memutuskan ribuan keputusan-keputusan. Dan itu tergantung bagaimana kita memutuskannya, dasarnya sesuai firman apa tidak. Kalau kita tidak memiliki pengetahuan kebenaran, kita nggak ngerti kebenaran, Alkitab katakan kebenaran yang kamu ketahui, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Sehingga kita tahu bagaimana memilih yang benar, memilih yang berkenan di hadapan Tuhan, atau memilih hal-hal yang sebaliknya. Ketika kita ngerti kebenaran, kita akan tentunya memutuskan segala sesuatu sejalan dengan firman. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika setiap hari engkau diperhadapkan keputusan-keputusan sulit, keputusan-keputusan yang harus dipertimbangkan dengan baik. Tetapi kalau engkau nggak memutuskannya dengan tepat, kau nggak ngerti kebenaran, akhirnya keputusanmu itu salah dan ujungnya akan menghasilkan malapetaka, kekacauan, kehancuran, dan lain sebagainya.
Makanya kita perlu ngerti dasar hidup kita, segala sesuatu yang kita mau putuskan, segala sesuatu yang kita mau lakukan, dasarnya adalah firman Tuhan. Kebenaran yang kita mengerti itu akan menuntun kita berjalan dalam pusat kehendaknya. Bapak Ibu, kita harus mengerti, harus tahu persis bagaimana kita harus bertindak, bersikap, dan mengambil keputusan dalam setiap kehidupan kita. Nanti di ujungnya kita akan didapati menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Kita akan menjadi orang yang berhati-hati sekali dalam berkata-kata, dalam bertindak, dalam berkelakuan. Kita akan menjadi orang yang selalu mementingkan apa yang harus mempermuliakan nama Tuhan atau malah sebaliknya. Kalau kita ngerti ini, kita akan menjadi orang yang jadi berkat. Kita ditempatkan dimanapun, hidup kita jadi berkat. Kita berada dimanapun, kita akan bertindak hati-hati dan tidak sembrono. Sekarang kita akan lihat di Ulangan pasal yang ke-30, ayat yang ke-19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian. Tergantung hari ini. Kita ini mau memilih kehidupan atau kita memilih kematian. Kalau engkau memilih hidup di dalam dosa, otomatis hubunganmu dengan Tuhan terputus. Engkau memilih melakukan kejahatan, engkau akan terhilang, lenyap selama-lamanya di dalam kematian yang kekal. Tapi kalau kita memilih kehidupan, artinya engkau harus memikirkan, engkau harus menimbang, engkau harus memilih, engkau harus memutuskan segala sesuatu yang kamu kerjakan dan kamu lakukan sejalan dengan firman Tuhan. Kita selalu diperhadapkan kehidupan dan kematian. Tergantung kamu memilih kehidupan atau kematian. Kamu diperhadapkan setiap hari dengan berbagai keputusan-keputusan. Tergantung keputusanmu. Kita diperhadapkan dengan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan. Dikasih pilihan, harus memilih kehidupan supaya engkau hidup baik engkau maupun keturunanmu. Harusnya kita memilih kehidupan. Yesus adalah jalan kehidupan. Yesus yang akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Harusnya hari ini kita menjadi orang Kristen yang ngerti kebenaran. Makanya tidak akan menjadi orang yang sembarangan. Sembarangan komentar, sembarangan posting, sembarangan ngomong, sembarangan menghasut, sembarangan memutuskan. Orang yang hidup di dalam Tuhan, dia menimbang, dia menimbang, memikir, dia mengukur segala sesuatu yang dikerjakannya kira-kira mempermuliakan nama Tuhan apa tidak. Kalau yang dikerjakan itu mempermuliakan nama Tuhan, dia akan lakukan yang terbaik. Makanya Alkitab katakan, kerjakan segala sesuatu seperti melakukannya untuk Tuhan. Apapun itu yang harus kita kerjakan, apapun itu yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, apapun itu namanya loh. Mau bisnis, pekerjaan, usaha, bergaul, berteman, tanggung jawab dan lain sebagainya, harus melakukannya untuk Tuhan. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika engkau bekerja, engkau melakukannya untuk Tuhan. Engkau nyetir, untuk bisnis, engkau pelayanan, apalagi yang pelayanan, engkau masak, engkau melakukan aktivitas apapun lah, pasti engkau akan lakukan yang terbaik karena kamu melakukannya untuk Tuhan. Dan ternyata Tuhan itu punya prinsip dan hitung-hitungan sendiri. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan itu tidak pernah terlepas dari pemandangan Tuhan, pemandangan kerajaan Allah. Makanya surga punya prinsip, kalau kita setia pada perkara kecil, kita akan ditambahkan perkara yang besar. Tergantung bagaimana kita melakukannya. Kalau dalam hal yang sederhana, yang sepele, yang orang mungkin gak lihat, orang mungkin gak perhatikan, terus kamu kerjaannya sembrono, artinya kamu gak bisa dipercayakan perkara kecil. Bagaimana Tuhan mau percayakan perkara yang besar? Dalam hal apapun kita harus melakukannya untuk Tuhan. Karena Tuhan melihat orang ini bisa dipercaya apa tidak. Seperti orang yang dipercayakan 1 talenta ternyata gak diapa-apain. 1 talenta itu malah dipendam, malah nuduh yang memberinya tuannya itu jahat dan lain sebagainya. Tetapi perhatikan, yang dikasih 2 dikembangkan jadi 4, yang dikasih 5 dikembangkan jadi 10. Ternyata surga memperhatikan. Kitab Mazmur katakan, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Aku di ujung bumi, engkau ada di sana. Aku di atas langit, engkau ada di sana.
Di bawah dunia orang mati, Engkau ada di sana. Artinya, segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita perbuat, yang kita putuskan hari ini, itu surga lihat, dan surga punya hitung-hitungan sendiri loh. Kalau hari ini kita melakukannya segala sesuatu dengan setia, kita lakukan yang terbaik, seperti orang yang dipercayakan 5 talenta itu dikembangkan menjadi 10, dan ternyata Tuhan yang ngomong pada hamba yang hanya memendam 1 talenta itu gak diapa-apain, disuruh memberikan kepada yang bisa mengembangkan lebih banyak. Tuhan akan pertambahkan, lakukan pelipat gandaan ketika kita ini bisa dipercaya. Apapun itu namanya. Pelayanan, dalam hal pelayanan, setia lakukan hal yang sederhana, hal yang simpel. Kerjakan, lakukan yang terbaik dari sana. Tuhan akan buat sesuatu yang ilahi dalam hidupmu. Tuhan akan promosikan. Dalam masalah bisnis, setia dengan perkara kecil. Miliki kejujuran, memiliki keintegritas, memiliki kesetiaan, loyalitas. Tuhan lihat, Tuhan perhatikan apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan. Kalau kita melakukannya segala sesuatu untuk Tuhan, kita akan menjadi orang yang hati-hati sekali dalam bersikap, dalam bertindak, dalam mengambil keputusan. Kita menjadi orang yang sangat hati-hati sekali. Kita bukan lagi menjadi orang yang sembrono dan sembarangan. Memutuskan segala sesuatu, kita selaraskan dengan firman. Kalau kita lihat semua trouble, semua kekacauan, semua kegagalan, semua yang terjadi yang kita ribut dengan orang dan lain sebagainya itu, karena kita salah ngambil keputusan. Bapak Ibu, ketika engkau nggak melihat segala sesuatu sesuai dan sejalan dengan Tuhan, engkau berada dalam pilihan yang salah. Ketika engkau pilih dalam pilihan yang salah, apa yang terjadi? Engkau sendiri yang akan tanggung akibatnya. Engkau sendiri yang akan bayar harganya mahal. Makanya, saya sudah sering kali ngomong kekristenan itu hidup sejalan dengan Tuhan. Hidup ngikutin maunya Tuhan. Setiap hari berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Step by step berjalan dari kekudusan satu pada kekudusan yang lain. Dari kesucian satu pada kesucian yang lain. Dari kesetiaan satu pada kesetiaan yang lain. Dari iman satu pada iman yang lain. Step by step. Berjalan terus setiap hari bersama Tuhan. Semakin kita terus menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Semakin sejalan dan seirama sampai kita ngerti ritme cara kerjanya Tuhan. Dan dapat dipastikan ketika kita didapati menjadi orang yang seperti itu, kita akan menjadi orang yang akan dipercayakan Tuhan dalam perkara-perkara yang ilahi. Tuhan cara kerjanya selalu dimulai dari hal-hal yang kecil, dimulai dari hal yang sederhana, dimulai hal-hal yang orang lain gak anggap. Kalau kita dilihat, dipandang, bisa dipercayakan, Tuhan akan bawa ke dalam level kehidupan yang berbeda. Dalam kehidupan yang semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Hari ini saya berdoa Bapak Ibu, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan dengan kesungguhan hati. Makanya semakin kita ini menjadi orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, semakin karaktermu, sikapmu itu diubahkan. Tidak mungkin orang yang kenal Tuhan, kenal kebenaran itu menjadi orang yang sembrono. Menjadi orang yang tidak bertanggung jawab itu tidak mungkin. Tidak akan mungkin orang itu ngomong sembarangan dan serampangan, itu tidak akan mungkin. Orang akan ngomong begitu hati-hati. Orang akan ngomong bertindak dengan hati-hati. Tujuan akhirnya supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dalam setiap hari kita diperhadapkan dengan berbagai macam keputusan. Dari bangun tidur kita memutuskan untuk tidur, atau kita ke kamar mandi, gosok gigi, langsung mandi dan mengerjakan lain sebagainya. Dalam kita memilih baju kita diperhadapkan. Dalam mengambil keputusan-keputusan yang lain. Dalam berdoa pun kita diperhadapkan untuk berdoa atau malah kita main media sosial. Tergantung keputusan kita hari ini. Keputusanmu akan menentukan engkau menjadi seperti apa di masa yang akan datang. Ketika engkau memutuskan segala sesuatu sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Engkau seperti menabur sesuatu benih ilahi dan suatu hari engkau akan menikmatinya. Akan mengakhiri hidupmu dengan hidup yang berkenan, dengan kebaikan dan kebajikan. Karena keputusan kita hari ini menentukan banyak hal di masa yang akan datang. Keputusan kita hari ini akan merubah masa depanmu juga. Tergantung bagaimana kita memutuskan sejalan dengan firman apa tidak, sesuai dengan kebenaran apa tidak. Makanya kita perlu
ngerti firman, belajar firman, menaklukkan diri, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan selalu segala sesuatu dikerjakan dengan terburu-buru. Segala sesuatu dikerjakan dengan sembrono, dengan serampangan. Jangan segala sesuatu dikerjakan semaumu sendiri. Kalau segala sesuatu itu kamu kerjakan semaumu sendiri, di ujungnya engkau bukan didapati menjadi orang yang berhati-hati, tapi engkau didapati menjadi orang yang serampangan. Tidak heran kamu akan ketemu problem. Tidak heran dalam bergaul pun kamu akan ketemu masalah. Tidak heran ketika kamu melakukan aktivitas kegiatan atau apapun, kamu tidak akan pernah mengalami promosi dan peninggian. Bertindak hati-hati, mengukur, menimbang dengan baik, melihat batasannya sampai batas mana. Bapak Ibu, hari ini kita mesti belajar memberi hati ini sepenuhnya di hadapan Tuhan, mendedikasikan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kalau tidak, hidup kita tidak akan bisa mempermuliakan nama Tuhan. Karena tujuan hidup kita hanya nyenengin hati Tuhan, gak ada yang lain. Tujuan dari akhir kehidupan kita ini, kita akhirin hidup kita dengan kebaikan. Kita akhirin hidup kita ini dengan segala sesuatu yang ilahi. Kita mau didapati menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Kita mau didapati menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Kita mau didapati menjadi orang-orang yang dipercayakan perkara-perkara ilahi bersama Tuhan. Harusnya hari ini kita bertindak dengan penuh kehati-hatian. Kita ingin meninggalkan jejak yang baik selama kita tinggal di muka bumi ini. Kita mau meninggalkan jejak ilahi. Ketika suatu hari kita dipanggil Tuhan, kita mengakhirinya dengan baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan segala sesuatu kalau kita mau mengakhiri dengan baik itu, tidak ada kata lain, tidak ada pilihan lain kecuali kita mempersiapkan mengambil keputusan yang benar mulai hari ini. Tergantung keputusanmu apa di hadapan Tuhan hari ini. Jangan hidup serampangan. Jangan hidup maumu sendiri. Bertindak tepat seperti yang Tuhan mau. Bersikap benar seperti yang Tuhan inginkan. Nanti langkah kita akan semakin menjadi orang yang didapatin menyenangkan hati Tuhan. Perbuatan kita, sikap kita, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita semua ingin mengakhiri hidup kita ini dengan hidup yang baik. Finish well, finish strong. Didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Mengakhiri segala sesuatu dengan baik dan di hadapan Tuhan didapatin menyenangkan hatinya. Dan itu dimulai dengan keputusan kita hari ini. Keputusan ini akan mempengaruhi banyak hal dari hal apa yang kita perbuat. Bapak Ibu, saya berdoa, ini firman sangat sederhana dan simpel sekali. Tapi ketika engkau lakukan dengan setia, engkau akan melihat apa yang akan Tuhan percayakan dalam hidupmu. Banyak orang pingin langsung besar. Banyak orang pingin langsung dipromosi. Tapi dia tidak setia dengan perkara-perkara yang sederhana. Dia nggak punya tanggung jawab dalam perkara-perkara yang kecil. Bagaimana mungkin Tuhan mau percayakan hal yang lebih besar? Makanya kita mau beri hati sepenuhnya. Memberi hati sepenuhnya. Mendedikasikan hidup ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita akan melihat setiap hari perjalanan kita penuh hikmat, penuh pengertian, penuh dengan kehati-hatian. Menjadi orang yang mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dan tentunya nama Tuhan akan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami memantraikan dengan darah anak domba, firman ini nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Firman ini jadi kehidupan, dan kami berdoa dengan kasih karunia-Mu, dengan anugerah-Mu, Engkau bawa kami semakin mencintai dan mengasihi Tuhan, semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Berkati setiap orang yang rajin mendengar firman yang Mu sampaikan. Apa saja yang dikerjakan tangan Tuhan bikin berhasil, Tuhan bikin breakthrough, dan Tuhan bikin terobosan. Bawa terus hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan saja, mempermuliakan namanya. Tuhan, kami berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sembuh. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Bagimu hormat, pujian, pengagungan. Haleluya. Amin. And God bless you. Ku percaya mujizat, ku lihat
bahkan yang ditebus Tuhan. Kulihat bakung yang berkembang di padang yang gersang. Ku percaya mukjizat, sebab percaya Allah. Ku percaya mukjizat, ku lihat yang telah bebas. Sungguh ajaib diubahkan yang ditebus Tuhan. Kulihat bakung yang berkembang